Pagi ini judul khotbahnya berjudul, Pekerja-pekerja pukul 5 petang. Dan judul ini, dan pemahaman ini benar-benar diambil dari satu perumpamaan yang kita temukan, hanya satu perumpamaan yang membicarakannya. Jadi mari kita pergi ke teks Alkitab itu pagi ini. Tentunya, kita menemukannya dalam Matius pasal 20 dan kita mulai dari ayat 1 dan 2. Matius 20 ayat 1, adapun hal kerajaan sorga sama seperti seorang tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja-pekerja untuk kebun anggurnya. Matius 20 ayat 2, setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Jadi orang ini, pria ini, yang adalah tuan rumah, maafkan saya, pemilik kebun anggur, dia pergi keluar dan dia mencari pekerja kebun anggur, dan dia menemukan beberapa orang berdiri, tidak melakukan apa-apa. Dan mereka setuju untuk dibayar 1 sen sehari. Itu adalah tarif yang adil, saat itu mereka dibayar 1 sen sehari. Jadi orang-orang ini, mereka setuju dan mereka pergi ke kebun anggurnya untuk bekerja untuknya. Mari kita lanjutkan, ayat 3 dan 4. Matius 20 ayat 3, kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain menganggur di pasar. Matius 20 ayat 4, katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Dan mereka pun pergi. Jadi dia keluar sekitar jam ketiga, yaitu sekitar jam 9 pagi. Anda lihat, orang-orang Yahudi menghitung waktu, mulai dari pukul 6 pagi. Jadi dia keluar pada jam 9 pagi dan dia menemukan lebih banyak orang, dan dia berkata, apa yang kamu lakukan di sini? Dan dia mempekerjakan mereka, dan mereka pergi ke kebun anggur untuk bekerja untuk dia juga, melanjutkan, Matius 20 ayat 5. Matius 20 ayat 5, kira-kira pukul 12 dan pukul 3 petang ia keluar pula dan melakukan sama seperti tadi. Itu jam 12 siang teman-teman. Maaf, slide saya dalam urutan yang salah. Saya pikir saya lebih baik mengubahnya dengan sangat cepat sekarang sebelum semuanya menjadi lebih kacau. Tapi bagaimanapun, dia keluar sekitar pukul 12 siang dan juga pukul 3 sore. Dan dia menemukan kelompok yang sama, dari kelompok orang yang sama, berdiri di sana tidak melakukan apa-apa. Dan kemudian ayat 6-7. Matius 20 ayat 6, kira-kira pukul 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula, lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur saja di sini sepanjang hari? Matius 20 ayat 7, kata mereka kepadanya, karena tidak ada orang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Jadi orang ini, dia keluar sekitar jam ke-11 atau jam 5 sore. Dan dia menemukan lebih banyak orang berdiri diam, tanpa melakukan apa-apa. Dan dia mempekerjakan mereka untuk pergi dan bekerja hanya untuk 1 jam. Dan dari sinilah kita mendapatkan pemahaman tentang jam ke-11 ini. Dan lihat, 1 jam hanyalah waktu sebelum mereka akan menyelesaikan pekerjaan. Anda lihat, mereka memiliki sekitar 12 jam siang hari, 12 jam. Dan itu benar-benar sama di sini di Malaysia juga. Tahukah Anda bahwa di Malaysia di sini, hari terpanjang berlangsung selama 12 jam 10 menit? 12 jam 10 menit. Dan jam terpendek siang hari yang kita miliki di sini di Malaysia, adalah 11 jam dan 49 menit. Jadi sebenarnya waktu hanya bervariasi saat matahari terbit dan ketika matahari terbenam. Jam yang kita miliki untuk siang hari, itu hanya bervariasi sekitar 20 menit ganjil. Jadi itu benar-benar sekitar 12 jam, jika Anda rata-ratakan sepanjang tahun. Jadi, Anda tahu, Israel, tanah Yahudi, seperti itu. Mereka hanya punya jam siang hari selama 12 jam. Baiklah. Jadi orang ini akan dipekerjakan pada jam ke-11, adalah 1 jam sebelum hari mulai gelap. Dan saat itu mereka tidak memiliki lampu sorot. Mereka hanya memiliki apa? Mereka hanya memiliki api di atas tongkat, bukan? Hanya itu yang mereka miliki. Mereka memiliki lampu. Dan hanya itu yang bisa mereka dapatkan, tidak cukup bagi mereka untuk terus bekerja di kebun anggur. Jadi jam kerja mereka hanya siang hari, yaitu 12 jam. Dan Yesus memverifikasi ini juga dalam Yohanes pasal 11 ayat 9-10, Alkitab mengatakan ini. Yohanes 11 ayat 9, jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari?
Siapa yang berjalan pada siang hari, kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Yohanes 11 ayat 10, tetapi jikalau seorang berjalan pada malam hari, kakinya terantuk, karena terang tidak ada di dalam dirinya. Jadi Yesus membuktikan fakta ini bahwa ada 12 jam dalam sehari, dan seseorang hanya dapat bekerja pada siang hari. Jadi jam ke-11 ini tepat di akhir. Setelah itu akan menjadi gelap. Jadi pekerja jam ke-11 ini, dia hanya dipekerjakan selama 1 jam dan kemudian dibayar. Kembali ke Matius 20, melanjutkan perumpamaan ini di ayat 8-10. Matius 20 ayat 8, ketika hari malam tuan itu berkata kepada mandurnya, panggillah pekerja-pekerja itu dan bayarkan upah mereka. Mulai dengan mereka yang masuk terakhir hingga mereka yang masuk terdahulu. Matius 20 ayat 9, maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Matius 20 ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak, tetapi mereka pun menerima masing-masing 1 dinar juga. Lihat, itu akan menjadi pemikiran logis jika Anda adalah pekerja jam pertama, orang yang dipekerjakan pada awal hari. Akan logis untuk berpikir, hei, saya lihat orang-orang ini, mereka mendapat 1 dinar untuk 1 jam kerja. Saya harus mendapatkan setidaknya 10 dinar. Maksud saya, jika Anda berpikir dalam diri Anda sendiri, Anda setidaknya berpikir apa? Seharusnya saya dapatkan lebih dari orang-orang ini, bukan? Itu akan menjadi pemikiran logis. Saya pikir setiap kali, kita akan berpikir seperti itu. Tetapi betapa mengejutkannya mereka ketika mereka hanya menerima 1 dinar. Anda lihat, kita melupakan satu hal, ingat. Pemilik kebun anggur telah setuju dengan pekerja-pekerja jam pertama, yang telah bekerja selama 12 jam atau 11 jam untuk 1 dinar sehari. Dan itu adalah angka yang berlaku saat itu. Itu adalah upah yang wajar, dan mereka juga telah menyetujuinya. Jadi, tidak masuk akal untuk mengharapkan lebih, tetapi tidak masuk akal bagi Tuhan untuk memberi mereka 1 dinar juga, Anda lihat. Jadi dia tidak bersikap tidak adil. Dan jadi apa yang terjadi ketika sampai pada pekerja 1 jam ini? Maaf, pekerja-pekerja jam pertama? Apa yang terjadi ketika mereka menerima dinar itu di tangan? Ya, mereka terkejut, tapi apalagi? Ayat 11 dan 12. Matius 20 ayat 11, ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Matius 20 ayat 12, katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam dan engkau menyamakan mereka dengan kami. Yang sehari suntuk bekerja berat dan menanggung panas terik matahari. Apa yang mulai terjadi? Mereka mulai menggerutu. Mereka mulai mengeluh. Mereka tidak bahagia seperti orang lain, karena mereka menerima upah yang sama seperti semua orang lain ini. Tapi teman-teman, Anda lihat, itulah masalahnya. Mereka sudah sepakat untuk 1 dinar sehari. Bukan tidak masuk akal bagi tuannya untuk membayar jumlah itu. Tapi di mana logikanya? Di mana mereka mendapatkan upah yang sama? Tidak ada logika yang ditemukan di dalamnya sama sekali. Mari kita lanjutkan membaca ayat 13-15. Matius 20 ayat 13, tetapi tuan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita telah sepakat sedinar sehari? Matius 20 ayat 14, ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir ini sama seperti kepadamu. Matius 20 ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati? Dia bertanya kepada mereka, atau iri hatikah engkau, karena aku murah hati? Anda memiliki masalah dengan saya, karena menjadi baik, dan melakukan apa yang saya inginkan dengan uang saya sendiri? Bukankah adil bagi saya untuk melakukan apa yang saya inginkan? Dan saya ingin membayar semua orang sama. Dan itulah yang sebenarnya terjadi. Tidak ada logika di baliknya. Kasih tidak memiliki logika. Kasih Tuhan tidak memiliki logika dalam bagaimana Dia ingin memberikan surga kepada semua orang. Ya, kita semua memiliki ukuran yang sama yang disebutkan. Ya, kita semua menjalani hidup yang kekal selama itu. Ya, kita semua akan terlihat sama cantik dan agungnya. Tidak akan ada beberapa hak istimewa di surga, bukan? Tuhan akan membayar semua orang sama. Dan Anda tahu, sangat menarik bahwa kita sampai pada akhir perumpamaan ini. Dan inilah yang Dia nyatakan. Matius 20 ayat 16. Akhirnya, Yesus mengakhiri dengan pernyataan yang menarik ini. Matius 20 ayat 16, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Sepertinya pekerja-pekerja jam pertama, para pekerja yang menanggung panasnya hari, mereka tidak akan dipilih.
Mengapa? Karena mereka bergumam. Mereka mengeluh. Dan tampaknya dari sudut pandang manusia, itu adil, itu akan masuk akal, tetapi tidak dalam perumpamaan ini. Tuhan berkata, karena itu, karena apa yang telah kamu lalui, karena bagaimana kamu bereaksi dalam karakter, kamu tidak akan dipilih. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Yang pertama akan menjadi yang terakhir, tetapi yang terakhir, pekerja jam ke-11 akan menjadi yang pertama. Teman-teman, siapa yang merupakan pekerja jam ke-11, pukul 5 petang ini? Apa artinya itu bagi kita hari ini? Apa yang diwakili semua ini? Nah, kebun anggurnya sangat jelas. Tuannya sangat jelas. Itu adalah Yesus. Kebun anggur adalah dunia. Dan para pekerja adalah semua yang bekerja untuk Tuhan. Dan apa artinya tentang jam ke-11 ini, pukul 5 petang? Yah, itu mewakili saat terakhir sebelum hari menjadi gelap. Ini mewakili saat-saat terakhir dari sejarah bumi, sebelum kita terjerumus ke dalam adegan kegelapan, yang digambarkan Alkitab sebagai masa kepicikan Yakub. Kita hidup di hari-hari terakhir bumi. Ingat Yesus berkata ada 12 jam, bukan? Dan kemudian, kelompok yang datang pada jam terakhir, merekalah yang akan dipilih, bukan hanya dipanggil. Dan itu tidak lebih dari jam ke-11. Tapi apa makna jam ke-11 bagi kita hari ini? Anda lihat, ketika Anda mempelajari tentang peristiwa akhir zaman teman-teman, Anda tidak bisa, tetapi hanya memahami bahwa kita berada di jam-jam terakhir bumi. Saat-saat terakhir sebelum Yesus akan datang untuk kedua kalinya. Jam ke-11 dimulai lebih dari 100 tahun yang lalu. Dan semua tanda-tandanya terpenuhi dengan cepat. Kita berada di jam ke-11 dalam sejarah bumi. Ini sedikit berbeda dengan pekerja jam ke-11. Tapi kita berada di saat-saat terakhir bumi. Kita akan membahas ke pekerja jam ke-11 sebentar lagi dalam pekabaran ini, tapi kita pasti, tanpa keraguan, sudah berada di akhir. Jika Anda melihat Matius 24 ayat 6-8, pasal yang terkenal di mana Yesus mengejutkan para murid tentang bagaimana tidak satu batu pun di bait suci akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Dan mereka mengira dunia akan kiamat ketika itu terjadi. Jadi mereka menanyakan pertanyaan itu kepada Yesus, kapan dunia akan berakhir? Dan dia berkata, dalam ayat 6, kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Matius 24 ayat 7, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Perang, kelaparan, penyakit, gempa bumi, itu sudah berlangsung lama. Tetapi teman-teman, kita telah menerima penyakit ke tingkat yang lebih selama 1,5 tahun terakhir ini. Dan saya telah berkhotbah tentang ini sebelum teman-teman, tetapi kita hidup di masa yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagi mereka yang saat ini hidup, saya percaya tidak ada yang mengalami krisis seperti yang kita hadapi hari ini. Di mana seluruh dunia telah terkunci. Kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita alami seumur hidup kita. Dan akibatnya banyak orang menderita. Kelaparan juga datang sebagai hasilnya. Banyak dari kita akan melalui kesulitan dan kerja keras dan cobaan seperti yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Tentunya jika Anda tidak mengetahuinya dalam 1,5 tahun terakhir ini, Anda mengetahuinya sekarang. Kita hidup di akhir zaman. Kita berada di akhir pandemi global. Teman-teman, kapan terakhir kali Anda mengalami yang sebesar ini? Tidak ada yang telah kita lihat dalam 30 tahun terakhir yang mendekati ini. Tetapi saya ingin Anda melihat di sini dalam ayat 8 dari Matius 24, perhatikan dikatakan. Matius 24 ayat 8, akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Teman-teman, ketika Anda melihat kata permulaan penderitaan, jangan biarkan kata permulaan membuat Anda bingung. Apa arti dari kata penderitaan di sana? Itu berarti sakit melahirkan, seperti seorang ibu yang akan melahirkan. Anda lihat teman-teman, ketika Anda memiliki anak, ketika ibu hamil dan dia akan melahirkan. Rasa sakit melahirkan dimulai tepat sebelum anak akan dilahirkan. Itu tidak terjadi selama 9 bulan kehamilan.
Tidak. Itu terjadi beberapa hari sebelumnya, dimulai beberapa hari sebelumnya. Dan Anda lihat, ketika rasa sakit melahirkan dimulai. Anda tidak berada pada tahap di mana, Anda harus berhenti bepergian. Berhenti bepergian sekitar 25 minggu, bukan? 30 minggu. Pastinya, jadi sudah sangat terlambat. Tapi Anda tahu, pesawat tidak akan membiarkanmu naik, untuk ibu hamil pada waktu tertentu, benar? Jadi saya ingat anak pertama kami, putri kami tinggal. Tidak, itu bukan anak pertama bagi saya. Itu adalah yang kedua, anak kedua, putra pertama kami. Dia hamil dan kami berada di Taiwan dan kami akan kembali dan pindah kembali ke Malaysia di sini. Dia harus kembali sebulan sebelum saya kembali, karena setelah itu, pesawat tidak akan membiarkan mereka bepergian lagi. Dia tidak akan bisa naik pesawat lagi. Jadi mereka harus pergi dulu. Bukan saat itu rasa sakit melahirkan dimulai. Rasa sakit saat melahirkan dimulai tepat pada malam tahun 2014, tanggal 1 Januari. Dan mungkin ada rasa sakit yang tumpul di sana-sini beberapa hari sebelumnya, dan kami tahu itu sudah dekat. Ini bukan waktunya untuk mengatakan, lebih baik Anda berhenti bepergian. Anda sebaiknya berhenti bekerja. Tidak, Anda sudah berhenti bekerja sebulan sebelumnya. Bahwa ketika sakit bersalin datang, koper Anda lebih baik dikemas. Sebaiknya Anda bersiap-siap, karena sewaktu-waktu ketika kontraksi datang. Setiap 10 menit sekali, sudah waktunya untuk pergi ke rumah sakit. Anda melihat itu, ini adalah permulaan penderitaan, ketika Anda melihat di situ dalam Matius pasal 24 ayat 8. Itu berarti kita berada di akhir, bahkan di ambang pintu. Hidup sudah tidak normal lagi. Anda tidak bisa berjalan seperti biasa lagi. Dan teman-teman, saya percaya bahwa bahkan sekarang, Yesus ada di ambang pintu dan siap untuk datang. Ini adalah betapa terlambatnya kita memasuki jam ke-11. Saya percaya kita berada pada pukul 11 lebih 55 menit. Atau saya tidak seharusnya mengatakan 11 lebih 55 menit. Kita sedang memikirkan PM kita berada pada jam ke-11 dan menit ke-55. Sebelum matahari akan terbenam, sebelum dunia akan terjun ke dalam kegelapan. Teman-teman, kita tidak punya banyak waktu lagi. Dan Yesus berkata dalam Matius 20 ayat 16. Demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Teman-teman, bagaimana kita bisa yakin bahwa kita tidak ketinggalan? Bagaimana kita bisa yakin bahwa kita dipanggil dan juga dipilih? Anda tahu, apa yang sangat menarik? Karena Anda tahu, kita tidak memberikan banyak detail di sini dalam perumpamaan ini. Tetapi yang sangat menarik adalah pasal sebelumnya, Matius pasal 19. Dan lihat apa yang dikatakan di ayat terakhir, Matius 19 ayat 30. Matius 19 ayat 30, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Tentu saja kedua pasal ini ada hubungannya. Kita akan menemukan jawaban, yang dipanggil dan dipilih dalam Matius pasal 19. Dan sesungguhnya, kita akan mulai kembali ke ayat 16 dari Matius 19. Ini adalah cerita yang dikenal bagi sebagian besar dari kita, tapi untuk jaga-jaga. Jika Anda tidak mengetahuinya dengan baik, kita akan membahas ini di sana-sini, hanya untuk mengejar semua orang yang membaca ini untuk pertama kalinya. Matius 19 ayat 16. Matius 19 ayat 16, ada seorang datang kepada Yesus, dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Anda lihat cerita ini tentang orang muda, penguasa yang kaya. Dan dia datang dan bertanya kepada Yesus, apa yang dapat saya lakukan agar saya dapat mewarisi kehidupan yang kekal? Bagaimana tanggapan Yesus? Ayat 17. Jawab Yesus, apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Matius 19 ayat 18, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Matius 19 ayat 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 19 ayat 20, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Yesus mengatakan kepada orang ini untuk menuruti semua perintah. Dan dia menjawab, saya telah menurutinya dari masa muda saya. Saya dibesarkan dalam keluarga Kristen. Dia adalah seorang Kristen dan dia adalah apa yang kita sebut hari ini sebagai pekerja jam pertama. Dan dia bertanya, apalagi yang kurang dariku?
Maka Yesus segera menjawab dalam ayat 21-22. Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu. Dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Matius 19 ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Anda tahu, kata Yesus kepadanya, "Juallah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Dan pemuda itu tidak bisa melakukannya. Itu terlalu banyak untuknya. Dia sedih. Tidak mengetahui bahwa Yesus bahkan lebih sedih karena dia memilih dunia daripada Yesus. Pemuda ini memilih Tuhan dunia ini, kekayaan dunia ini, daripada Kristus dan harta yang tidak dapat binasa yang menunggu kita di sana di surga. Cinta akan uang lebih penting baginya daripada menjadi pengikut Kristus di bumi ini. Anda tahu, teman-teman, apakah ini masalah keselamatan? Nah, lihatlah apa yang Yesus katakan, setelah pemuda itu pergi. Mari kita lanjutkan membaca dalam Matius 19 ayat 23-26. Matius 19 ayat 23, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga." Itu kedengarannya seperti hal keselamatan menurut saya, bukan? Matius 19 ayat 24, "Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Matius 19 ayat 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Matius 19 ayat 26, Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini apa? Hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Teman-teman, sulit bagi orang kaya untuk masuk surga. Tetapi bersama Kristus, adalah mungkin. Dengan Kristus yang tinggal di dalam hati, segalanya mungkin. Tetapi orang ini memilih kekayaan dunia ini, daripada Yesus. Dia mencintai dunia lebih dari dia mencintai Yesus. Bisakah Kristus membantunya? Ya, tapi dia harus menjual semua. Dia perlu. Dan begitu segera Petrus mendengar apa yang Yesus katakan, dia berbicara, dan lihat apa yang dia katakan di ayat 27. "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh?" Yesus, "Apa yang akan kita dapatkan? Kami meninggalkan semuanya, bukan? Apa yang akan kami dapatkan?" Dan Yesus menjawab, Matius 19 ayat 28, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu, yang telah mengikut aku, akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Itulah harta yang tidak dapat binasa di surga, teman-teman. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tapi kemudian dia mengatakan dalam ayat 30, kesimpulan dari apa yang kita lihat sebelumnya. Matius 19 ayat 30, "Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Ini adalah bagaimana ungkapan ini digunakan, dalam konteks orang muda yang kaya ini. Siapa yang pertama dipanggil? Itu adalah orang muda yang kaya ini. Dia mewakili bangsa Yahudi. Dia mengikuti Tuhan sejak masa mudanya dan berkat-berkat Injil selalu datang kepada mereka yang mengikuti Yesus, bahkan dari masa muda. Dan sejauh berkat-berkat Injil datang kepadanya, dia bahkan mampu mengumpulkan beberapa kekayaan untuk disebut orang muda yang kaya. Namun pada akhirnya, dia lupa siapa pemberi semua berkat itu. Anda lihat, pada awalnya Tuhan memilih bangsa Yahudi ini. Tuhan memilih Abraham, disitulah dia memulai. Dan sampai pada masa pemuda ini, Juru Selamat dunia datang ke Yerusalem dan tidak di negara lain. Tuhan benar-benar memberkati seluruh dunia, tetapi dia datang terutama untuk bersama orang-orang Yahudi dan Israel terlebih dahulu. Tetapi apa yang terjadi? Sepanjang jalan, mereka kehilangan pandangan akan Tuhan. Mereka menyembah berhala, mereka menyembah uang, mereka memilih dunia, mereka memilih aliansi pribadi dan aliansi politik yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan. Mempersatukan diri dengan orang lain yang durhaka, orang-orang yang berbeda agama, yang berbeda bangsa, yang tidak mengenal Tuhan. Mereka akan menganiaya, ya, orang-orang Yahudi, orang Israel,
mereka akan menganiaya para nabi dan imam yang setia kepada Tuhan yang menyerukan dosa-dosa mereka. Mereka akan meminta seorang raja agar mereka bisa seperti bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Dan pada setiap langkah, mereka melihat semua bangsa-bangsa lain hanya untuk meniru mereka. Hanya untuk mengikuti mereka, melihat dunia, untuk melihat apa yang mereka lakukan. Sehingga mereka dapat mengikuti mereka, dan tidak bertanya kepada Tuhan, apa yang harus mereka lakukan. Dan Tuhan melakukan semua yang Dia bisa untuk mengejar mereka. Setiap kali mereka kembali, Dia setia. Dia akan memberkati mereka. Dia akan membebaskan mereka dari musuh mereka. Tetapi mereka terus memberontak. Mereka terus melawan kehendaknya. Maka Allah akan berbalik untuk mendengarkan bangsa-bangsa kafir. Dia akan beralih ke orang lain. Dia akan memberikan terang untuk orang kafir, Nebukadnezar di dunia ini, Naman di dunia ini, aliran terang Rut dan Rahab akan menyinari orang lain. Karena pekerja-pekerja jam pertama menolak berkat untuk melayani di kebun anggur, untuk mengikuti Yesus. Jadi Tuhan akan berpaling kepada orang lain, bahkan orang yang membantu Yesus memikul salibnya dalam perjalanan ke Kalvari. Bukanlah seorang Yahudi, Simon dari Kirene. Dan kemudian kita sampai pada karakter lain dalam Alkitab. Namanya Zakeus. Lukas pasal 19 ayat 2. Lukas 19 ayat 2, di situ ada seorang bernama Zakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Dia adalah kepala pemungut cukai. Dia bukan sembarang pemungut cukai biasa. Dia adalah kepala dari mereka. Dan Anda tahu, setiap pemungut cukai adalah penipu, pembohong pada masa itu, tidak ada yang jujur tentang mereka. Tetapi Anda tahu, bagaimana Alkitab memandang mereka? Dalam Matius 9 ayat 10-11. Matius 9 ayat 10, kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius. Datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Anda lihat, pemungut cukai bahkan disebutkan secara khusus, mereka bukan hanya pendosa biasa, tidak, mereka pendosa dan pemungut cukai. Ini adalah betapa jahatnya orang-orang ini. Beginilah cara orang Yahudi memandang mereka. Mereka sekelas dengan para pelacur, dan semua yang lain ini, Anda tahu, para pelacur dan orang-orang kafir, begitulah Zakeus dulu. Inilah yang menjadi profesinya. Dan dia adalah pemimpin dari mereka semua. Tapi kembali ke cerita, ayat 3. Lukas 19 ayat 3, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Zakeus adalah orang yang pendek. Dan apa yang dia lakukan? Lukas 19 ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus, yang akan lewat di situ. Lukas 19 ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Yesus pergi makan di rumahnya. Dan Zakeus sangat senang, dia merangkak turun dari pohon. Tidak peduli bagaimana pohon itu mungkin merobek pakaiannya yang bagus. Dia melompat turun karena sudah lama tidak ada orang yang makan di rumahnya. Tetapi dia turun dan Yesus berjalan ke rumahnya. Dan ketika Yesus sedang makan, Zakeus berdiri, dan lihat pernyataannya di ayat 8, lihat apa yang dia katakan. Lukas 19 ayat 8, tetapi Zakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat." Zakeus bersedia memberikan semua kekayaannya. Dia bersedia melakukan apa yang Yesus ingin untuk orang muda kaya itu lakukan, orang muda yang kaya. Hanya satu pertemuan yang diperlukan. Hanya satu kali acara makan yang dibutuhkan bagi Zakeus untuk berkata, "Tuhan, aku siap mengikutimu sepanjang jalan. Saya bersedia menjual semuanya, dan mereka yang saya tipu, saya akan mengembalikan 4 kali lipat. Dan yang lainnya, saya akan memberikan setengah dari barang-barang saya kepada orang miskin." Dia bersedia mengikuti Yesus, tidak peduli biayanya. Jangan berpikir dia memiliki semacam tambang emas rahasia kecil di mana dia bisa menghasilkan lebih banyak emas, dan seperti Anda tahu, itu tidak masalah, tidak. Zakeus mungkin keluar dari pertemuan ini dengan sangat miskin, tetapi dia seorang pengikut Yesus yang sejati. Anda lihat, Zakeus akan mewakili pekerja jam ke-11. Dia yang mewakili pekerja jam ke-11. Orang muda yang kaya adalah pekerja jam pertama.
Pemungut cukai versus orang Yahudi. Pemungut cukai versus orang Kristen. Orang Kristen, kita pasti berasumsi secara otomatis berdasarkan sifat profesinya, harus menjadi pengikut Yesus yang sejati, bukan? Anda sebaiknya setia, bukan pemungut cukai, tetapi orang Kristen. Tetapi pemungut cukai itu bersedia mengikut Yesus. Perintah yang dia berikan dan pergi bersamanya sepanjang jalan. Perhatikan, Yesus bahkan tidak perlu mengatakannya kepada Zakheus. Sekarang, Zakheus, Anda tahu, sudah waktunya untuk menghentikan cara curangmu. Kamu telah melakukan cukup banyak kejahatan. Kamu harus bertobat atau kamu tidak akan memiliki tempat di kerajaan surga bersama saya. Tidak, dia tidak perlu mengatakan apapun tentang itu. Dia hanya berdiri dan berkata, "Aku siap mengikutimu, Yesus." Hubungan yang Yesus miliki dengan dia sudah cukup menjadi kekuatan pendorong untuk mengubah Zakheus. Untuk mengatakan, "Tuhan, aku siap. Aku siap menyerahkan segalanya." Anda tahu teman-teman, kita telah hidup di jam ke-11. Sekarang kita kembali ke waktu, bukan pekerja. Tetapi kita telah hidup di jam ke-11 sejarah bumi sejak tahun 1844. Kita berada di Gereja Wahyu ke-7, Gereja Laodikia. Kita berada di Meterai ke-6. Meterai ke-7 adalah kedatangan Yesus yang kedua kali. Kita ada di akhir zaman. Kita berada di terompet ke-7. Sangat jelas bahwa kita benar-benar berada di ujung waktu dalam patung di Daniel pasal 2, kita berada di ujung teman-teman. Batu itu akan menimpa. Bumi akan memasuki kegelapan. Pintu kasihan akan segera ditutup di seluruh bumi ini. Dan teman-teman, Gereja Advent adalah pekerja jam pertama, saat ini di mana kita hidup. Apakah Anda memahami? Kita hidup di akhir zaman, jam ke-11, tetapi Gereja Advent telah dipanggil. Kita bukan pekerja jam ke-11. Kita adalah pekerja jam pertama. Saya ingin Anda memahami ini teman-teman. Anda tahu, panggilan yang diberikan kepada Israel dahulu telah diberikan kepada Gereja Advent. Kita harus menjadi terang bagi dunia. Tuhan telah memberikan gereja ini untuk menjadi penjaga dan tempat berdiam hukum-Nya. Ketika Anda membaca Wahyu 12 ayat 17, Wahyu 12 ayat 17, maka marahlah naga itu kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain. Gereja sisa itu, kita dengan senang hati menyatakan bahwa itu adalah Gereja Advent, karena ada dua ciri khas yang ditemukan di sana. Kita mematuhi perintah-perintah Allah dan kita memiliki kesaksian Yesus, dan ya, teman-teman, Gereja Advent percaya pada semua 10 perintah. Kita percaya dalam mengikuti semua 10 perintah. Kita percaya pada hari Sabat. Dan kita bangga untuk mengakui bahwa gereja ini telah keluar dari halaman nubuatan. Sama seperti bagaimana gereja, bangsa Israel, menaati 10 perintah dalam tabut perjanjian itu. Kita telah menjaga hukum suci Tuhan, selama 170-180 tahun terakhir. Kita adalah pekerja jam pertama. Kita memiliki kesaksian Yesus. Kita percaya dalam mempelajari Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, dan Tuhan telah memberi kita terang yang besar. Dan sama seperti Tuhan memberikan para nabi untuk berbicara kepada dan melalui bangsa Israel. Tuhan telah memberi kita seorang nabi yang luar biasa, dalam pelayanan Ellen White. Teman-teman, gereja kita telah dipanggil pertama untuk bersinar ke dunia. Kita adalah pekerja jam pertama itu, sama seperti orang Israel telah dipanggil, dimulai dengan Abraham, awal dari bangsa Israel. Yang pertama. Tidak ada bangsa lain yang dipanggil. Dan tidak ada gereja lain di zaman kita yang akan dipanggil. Ya, banyak orang masih akan dipanggil, tetapi tidak ada gereja lain yang saya percaya akan dipanggil. Kita adalah pekerja jam pertama. Dan teman-teman, mungkinkah sejarah berulang sendiri? Karena Tuhan memanggil kita untuk menyelesaikan pekerjaannya. Tapi apakah kita akan setia pada pekerjaan yang Dia panggil sejak awal? Atau akan ada pekerja jam ke-11 lain yang akan datang pada akhirnya dan menggantikan kursi-kursi yang telah dihangatkan?
Dan telah diambil oleh umat Advent hari ke-7 begitu lama, teman-teman. Apakah akan ada banyak yang akan keluar dari kegelapan dan muncul tiba-tiba, dan dari kedalaman dosa, datang dan berdiri bersama umat Allah yang setia? Tetapi tidak semestinya berdiri bersama mereka, tetapi lebih mungkin menggantikan mereka di akhir zaman. Saya malu untuk mengatakan bahwa, Anda tahu, setiap kali, tidak setiap saat, tetapi beberapa kali dalam seminggu terakhir ini. Kami duduk mengelilingi meja makan siang kami, dan kami berbicara tentang semua orang yang ada di luar sana, memberi makan orang yang kurang beruntung dari kita. Dan di sini adalah pendeta dan istrinya dan anggota gereja Advent hari ke-7, duduk-duduk di meja, makan sendiri. Saya malu untuk mengakui bahwa saya tidak melakukan pekerjaan Tuhan, teman-teman. Saya tidak menunjuk siapapun di luar sana. Tetapi kita harus keluar dan melakukan pekerjaan yang Tuhan panggil untuk kita lakukan. Pagi ini, saya baru saja membaca dalam renungan saya tentang memberi makan yang lapar, membantu mereka yang buta, yang cacat, yang tidak beruntung. Tetapi gereja Advent sebagian besar gagal, pekerja jam pertama gagal. Mengapa? Kita fokus pada diri kita sendiri. Kita masih fokus pada studi kita, pada mata pencaharian kita, dan merawat keluarga kita, dan kita masih begitu fokus pada diri sendiri. Bahwa batu-batu itu menangis. Mereka yang tidak mengenal Tuhan sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dan suatu hari mereka akan menemukan kebenaran yang bahkan kita abaikan untuk diberitakan. Dan mereka akan datang ke gereja Advent, dan mengambil tempat kita. Dengan semua berkat Injil yang telah Tuhan berikan kepada kita, masih sangat mudah bagi kita, terkadang untuk menggerutu dan mengeluh, bukan? Teman-teman, apakah kita memiliki karakter Kristus hari ini? Apakah kita melakukan pekerjaannya? Atau banyak dari kita hanya fokus pada kehidupan kita sendiri? Kita mengklaim nama Kristen dan Advent hari ke-7, kita memakainya dengan bangga. Tapi itu tidak berarti bahwa kita adalah orang Kristen sejati di hati. Teman-teman, fokus kita semua salah. Saatnya untuk melepaskan diri dari dunia ini, kekayaan dunia ini dan kilauan dan emas kehidupan ini. Dan Anda tahu, mungkin sebagian dari Anda, sepertinya tidak masuk akal jika saya menyarankan hal seperti itu, maka saya ingin Anda memperhatikan kata-kata Kristus. Kamu harus dilahirkan kembali. Kata-kata yang dia ucapkan kepada Nikodemus, seorang pekerja jam pertama. Kamu harus dilahirkan kembali. Fokus kita salah karena hati kita tidak cocok dengan Kristus, sama seperti Nikodemus bertanya, bagaimana hal ini bisa terjadi? Dia tidak dapat memahaminya karena hal-hal rohani dapat dilihat secara rohani, dan dia tidak dapat membedakannya. Kasih sayangnya semua salah. Pikiran dan hatinya berada di tempat yang salah. Dan kasih sayang dalam hidup kita telah mengaturnya terlalu banyak pada hal-hal duniawi dan bukan hal-hal di atas, teman-teman. Bangun pagi untuk menghabiskan waktu bersama Kristus, tidak mampu bagi banyak orang. Hanya bangun pagi bagi Yesus saja sudah sulit. Memberikan lebih dari 10% untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Ini gila. Bagaimana saya akan punya uang untuk ditabung? Berpakaian sederhana atau mengubah pola makan kita? Tidak mungkin. Dan kita mulai menunjuk dan mengejek orang lain, dan menjadi marah, menggerutu melawan Tuhan. Menghabiskan 24 jam untuk tidak memikirkan apapun selain Tuhan, adalah siksaan. Dan banyak dari pengalaman semacam ini adalah pengalaman yang ada di antara orang-orang Advent hari ke-7 hari ini. Dan pekabaran itu sampai kepada kita lagi pagi ini. Dan ya, saya berbicara secara khusus dengan orang Advent. Anda harus dilahirkan kembali. Kita berada di gereja yang tepat, teman-teman. Kita berada di gereja yang tepat, tetapi kita selangkah lagi dari Yesus. Atau seperti yang dikatakan Ellen White, beberapa dari kita adalah perjalanan sehari lagi dari Kristus. Dan kita sangat kekurangan kerajaan surga, karena kasih sayang kita di tempat yang salah. Yesus berkata, kamu harus dilahirkan kembali, anakku, kamu harus dilahirkan kembali, putriku. Anda harus berserah. Biarkan Tuhan mengganti hati yang keras itu dengan hati yang menurut. Buka saja pintunya, biarkan aku masuk, biarkan aku makan malam denganmu.
Dan saat aku makan malam denganmu, saat aku makan denganmu, seperti yang aku lakukan dengan Zakheus, kamu akan dilahirkan kembali. Standar kekristenan, apa itu? Saya benar-benar jatuh cinta dengan Yesus. Itu tidak menjadi masalah lagi. Teman-teman, Yesus sedang menunggu Anda untuk berserah hari ini. Dia ingin masuk. Mengapa Anda tidak memberinya kesempatan? Hanya sebuah kesempatan. Berhentilah memandang semua perbuatan dan semakin sengsara atas kegagalan-kegagalan hidup ini. Dan kemudian mencoba mencari alasan mengapa kita tidak harus melakukan ini, dan kita tidak perlu melakukan itu. Kita tidak perlu makan dengan cara ini. Kita tidak perlu berpakaian seperti ini. Sabat, tidak begitu penting. Kita mulai melebarkan jalan, firman Tuhan, semuanya serempak. Tapi masalahnya bukan itu. Masalahnya adalah kondisi hati kita. Dan Yesus berkata, biarkan aku menaruh hukumku ke dalam hatimu. Biarkan aku menulisnya di sana. Itulah pengalaman perjanjian baru. Itulah pengalaman dilahirkan kembali. Secara manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan, semua hal mungkin. Dan Anda tidak hanya akan dapat melakukannya, tetapi Dia juga akan memberi Anda sukacita dalam melakukannya. Dia akan memberi Anda sukacita dalam perjalanan. Dia akan memberi Anda kepuasan dan kedamaian di hati Anda. Tapi Dia perlu memberi Anda pengalaman di luar diri Anda, untuk menyerahkan diri Anda pagi ini. Ini adalah pengalaman dilahirkan kembali. Teman-teman, maukah Anda berkata bersama saya pagi ini, Tuhan, saya rela menyerahkan hidupku padamu. Saya ingin mengalami kedamaian yang melampaui semua pemahaman. Saya ingin mengalami sukacita yang datang, bahkan ketika saya sedang melalui berbagai macam godaan dan cobaan. Saya ingin melihat hari Sabat sebagai hari yang menyenangkan. Saya ingin membaca firman-Mu dengan sangat gembira. Saya senang dalam hukum Tuhan, dalam hukum-Nya saya bermeditasi siang dan malam. Tuhan, saya ingin pengalaman itu. Teman-teman, tidakkah kamu mau? Saya lelah dengan pengalaman Kristen yang menyedihkan ini. Saya menginginkan sesuatu yang lebih baik dan itu dimulai dengan penyerahan diri kepada Yesus hari ini. Saya tidak tahu seperti apa pengalaman Anda di masa lalu, dan saya tidak mencoba berasumsi apapun. Tetapi apa yang saya lihat dari kitab suci adalah bahwa banyak dari pekerja jam pertama. Banyak dari mereka yang datang ke gereja di gereja Advent hari ke-7 akan terhilang di akhir zaman. Dan saya tidak ingin Anda hilang, teman-teman. Saya ingin melihat kita semua ada di kerajaan surga di akhir zaman. Berdiri di atas lautan kaca, menyanyi nyanyian Musa, nyanyian kemenangan, karena Yesuslah yang telah memberi kita kemenangan itu. Dan saya ingin itu dimulai hari ini. Bagaimana dengan Anda? Saya berharap bahwa Anda menundukkan kepala Anda dengan saya dan berdoa. Dan berdoa dengan saya di dalam hati Anda juga, agar Tuhan akan memberi kita pengalaman dilahirkan kembali, hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan, ampuni kami karena terlalu lama memainkan gereja. Ampuni kami, bahkan berpikir bahwa nama Advent hari ke-7 sangat berarti bagimu. Itu berarti Tuhan, jika hati kami selaras denganmu. Saya hanya berdoa agar Anda berkenan datang ke dalam hati kami pagi ini. Tuhan, bantu kami untuk memfokuskan kembali. Bantu kami untuk mengalihkan pikiran kami dari uang dan kekayaan dan hal-hal dunia ini, hanya untuk sesaat. Untuk berkata, Tuhan, kami menyerahkan hati kami sekarang juga. Kami membuka pintu hati kami, tolong masuk dengan cepat. Singkirkan hati yang keras, ganti dengan hati yang menurut Tuhan. Tolong kami untuk memahami apa artinya dilahirkan kembali, Tuhan tolong, masuklah dan lakukan untuk kami, apa yang tidak bisa kami lakukan untuk diri kami sendiri. Tolong ubah karakter kami, ubah hidup kami, beri kami kehidupan Kristus. Tolong beri kami Roh Kudus-Mu, ya Tuhan. Tolonglah kami untuk dilahirkan dari air dan roh pada hari ini, agar kami benar-benar diciptakan baru di dalam Kristus Yesus pada hari ini. Berilah kami makna dalam hidup ini, ya Tuhan, beri kami sukacita, beri kami kedamaian yang melampaui segala akal. Beri kami, ya Tuhan, kesenangan besar yang datang dalam mengikuti-Mu sebagai juru selamat kami. Tolong Tuhan, singkirkan pengalaman kering yang telah kami alami selama ini. Dan sungguh, berikan kami sukacita sejati dalam firman-Mu dan juga hari Sabat-Mu hari ini. Terima kasih, karena kami berdoa dalam nama Yesus.
Amin.